Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang abadi dalam kehidupan ini. Semua sudah ditentukan oleh Allah kapan tiba ajalnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai saat kita berlomba-lomba mengejar dunia, tiba-tiba kita mati. Dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Alangkah baiknya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah mati harapan bagi setiap muslim, mati yang dirindukan, mati yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan yang sangat indah, yaitu ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan kembali kepada keridhoannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Sungguh kematian yang indah. Kematian yang sangat indah. Tidak ada keindahan melebihi panggilan Allah ini. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa menyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa zikrullah, yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan jiwa ini adalah suatu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribu-ribu orang yang sudah meninggal dunia, jiwanya tidak tenang, ingin kembali ke dunia dan ingin beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saudaraku, mumpung kita masih hidup di dunia ini, kenyangkan dengan membaca Al-Quran, kenyangkan dengan membaca sholawat, kenyangkan dengan dakwah, kenyangkan dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh, hingga kita tersungkur di hadapan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang diminta oleh Rasulullah, diminta oleh kita semuanya. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati setelah kita bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah, dan dijauhkan kita dari siksa api neraka. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah hari Jumat. Al-Jum'atu sayyidul ayyam. Jumat adalah penghulunya, kepalanya dari hari-hari yang lainnya. Karena Jumat ini adalah kepala
Sayyidul Ayyam, pimpinan hari-hari, maka ada amalan yang sangat dianjurkan di dalam hari Jumat ini. Amalan yang tidak kalah pentingnya dan jarang sekali orang mengamalkannya, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi ini, Allah janjikan kepada yang membacanya akan diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat. Masya Allah, begitu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan ampunannya dari Jumat ke Jumat. Dan siapa yang meninggal di hari Jumat, maka akan selamat dari siksa kubur, jika meninggalnya membawa iman dan Islam, alias husnul khotimah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Anda yang baru dengar isi ceramah yang sangat populer ini, yaitu amalan hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Walaupun ada amalan-amalan yang lain yang biasa dibaca oleh para salafus soleh, di antaranya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Jum'ah Yaumus Sholawah, hari Jumat adalah hari sholawat, di mana kita dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan khotib selalu mengingatkan kepada kita firman Allah yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Karena hari Jumat adalah hari yang agung dan mulia, maka janganlah kita meninggalkan amalan-amalan yang sudah disunahkan Rasulullah. Di antaranya adalah membaca sholawat, membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Tabarak, membaca kalimat thayyibah. Al-Jum'ah Sayyidul Ayyam, hari Jumat adalah penghulunya hari. Membaca surat Al-Kahfi ini jelas tidak diragukan lagi, karena ini merupakan perintah Rasulullah dan sunnah Rasulullah yang harus kita lakukan. Kenapa kita masih tidak mau menjalankan sunnah Rasul, sedangkan lisan kita senantiasa mengucapkan cinta Rasul, salawat Rasul, tetapi dalam kehidupan kita jauh dari perilaku Rasulullah SAW. Ada amalan yang sangat penting di hari Jumat, yaitu di mana kita hendaknya berdoa di antara dua khutbah tadi. Karena doa di antara dua khutbah tadi adalah waktu yang sangat mustajab. Di samping membaca sholawat, sisipkan doa. Apa hajat keinginan dalam hidup kita di dunia ini. Sekali lagi, waktu ini jarang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, bagi Anda yang sudah mendengarkan video ini dan tahu, berilah informasi kepada temannya, sahabatnya, keluarganya, dan tangganya, bahwa dengan adanya hari Jumat,
perbanyak baca sholawat dan membaca surat Al-Kahfi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berbekal kembali ke masjid, kembali baca Quran, kembali baca sholawat, kembali melakukan dakwah, mengajak orang lain untuk berbuat baik, mengajak keluarga untuk berbuat baik, mengajak diri kita untuk menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Kita sembahkan semua kebaikan-kebaikan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan perintahnya, wa ma khalaq illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah adalah semua aktivitas yang mendatangkan ridho Allah dan mendatangkan cinta. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah itu sesuatu yang mendatangkan cinta Allah dan mendatangkan ketenangan. Jiwa kita menjadi tenang, menjadi mutmainnah. Ketika jiwa kita belum tenang, berarti ibadah kita ada yang salah. Kita harus belajar lagi, berdoa kepada Allah. Bagaimana nih? Perbaiki lagi ibadah. Jaddidu imanakum. Perbaiki iman kita. Dengan apa? La ilaha illallah. Dengan memperdalam, memahami makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap muslim tentu merindukan surga. Dan itu tidak salah. Karena kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah, meminta surga di pagi dan sore hari 3 kali. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannah. Ya Allah, masukkanlah aku, keluargaku, sahabatku, saudaraku ke dalam surga. Itu adalah sebuah permintaan yang wajar dan harus dilaksanakan sebagai seorang muslim. Surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan keindahan yang tak bisa dibayangkan oleh mata dan pikiran kita. Mala udunun sami'at wala, apa-apa yang tidak bisa didengar oleh telinga dan tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan, karena surga itu sangat indah. Keindahan surga inilah yang membuat iri orang-orang kafir kelak. Dan orang-orang beriman akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sedangkan orang-orang kafir akan mendapatkan siksa yang luar biasa. Karena itu, mari kita bersegera dalam kebaikan. Bersegera meminta maaf ke teman, ke sahabat, ke orang tua. Jika memang ada salah di antara kita, harus saling memaafkan. Bersegera sedekah, bersegera berbuat baik, bersegera kebaikan-kebaikan itu kita lakukan. Jangan sampai kita terlambat. Sesungguhnya kehidupan kita ini semakin hari semakin jatah umur kita itu berkurang, bukan bertambah. Kita sudah ditentukan misalnya 60 tahun, maka setiap tahunnya
Berkurang bukan bertambah. Hitungan bertambah tapi sesungguhnya berkurang umur kita. Dan kita akan mendekati sebuah finish yang namanya ajal. Pensiun. Pensiun dini itu mati muda namanya. Kalau pensiun sudah pas ya, masih tua katanya. Ini. Jadi kita nggak tahu apakah kita mau dipensiunkan dini oleh Allah atau mau diberi waktu yang panjang. Tetapi kita harus siap-siap dari sekarang. Allah, 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 Allah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.